Halo anak-anak, semoga semuanya sehat. Jadi hari ini Miss akan men-share solusi atau jawaban dari lembar kerja peserta didik yang anak-anak kerjakan ya. Jadi pertama kita akan membahas dulu bagian 1 ya. Miss akan share screen anak-anak. Oke. Nah, anak-anak sudah bisa lihat semua ya. Jadi di sini untuk soal yang pertama, anak-anak bisa kita lihat 3 buah garis masing-masing K, L, dan M dalam susunan seperti gambar berikut. Nah, anak-anak, ini adalah jadi garis K dan garis L adalah 2 buah garis yang sejajar, anak-anak ya. Nah, kalau kedudukannya jadi garis K sejajar garis L. Kalau dalam simbol matematika bisa kita tulis garis K sejajar garis L. Nah, boleh seperti itu ya. Ini simbolnya sejajar. Nah, anggaplah 2 buah garis yang sejajar ini adalah pinggiran sungai, anak-anak ya. Jadi ini pinggiran sungai. Kalau anak-anak bisa menganggap itu adalah pinggiran sungai. Nah, gitu ya. Pinggiran sungai ini di dalam ada sungainya, ini ada ikannya, nih maksudnya dari ikan. Itu ya sungai. Sekarang 2 buah garis ini, tepian sungai ini dipotong oleh sebuah jembatan. Anak-anak kita membangun jembatan yang seperti ini, set. Nah, garis ini tegak lurus, anak-anak ya, dengan sungai. Jadi garis ini disebut sebagai garis transversal. Dia memotong garis K dan garis L. Tuh ya, transversal. Tapi maksudnya ini tidak tegak lurus ya, kita tidak tahu ini tegak lurus atau tidak ya. Ini hanya memotong garis K dan garis L, anak-anak ya. Nah, sekarang kita lihat setelah dia dipotong, dia ada sudut-sudut yang terbentuk, anak-anak ya. Jadi ini garis M, ini jembatannya ini ya. Dia dipotong. Nah, sekarang ada sudut-sudut yang terbentuk. Jadi ini ada A1, ada A2, A3, A4, ada B1, B2, B3, dan B4. Jadi ada 8 sudut yang terbentuk. Sekarang Ustaz sudah copy gambarnya di sini. Tentukan sudut-sudut yang sehadap. Nah, bagaimanakah besar 2 sudut yang saling berhadapan? Jadi kalau anak-anak lihat garis yang sudut yang sehadap itu adalah ini anak-anak ya. Nah, kita lihat, ambil dari A1 dulu ya. Kita lihat A1. Nah, A1 tuh arahnya ke sini. Kalau anak-anak gambar mata di sini, ini mulutnya. Dia menghadap ke situ ya. Jadi garis yang hadapnya sama ke arah sana, sudut yang hadapnya sama dengan A1 itu adalah B1. Jadi B1 juga hadapnya ke sana. Ya, jadi A1 sehadap dengan B1. Tuh ya. Nah, terus setelah A1, anak-anak mungkin bisa ambil sekarang A2 misalnya. Nah, A2 dengan yang mana yang sehadap? Ya, A2 dengan B2. Tuh ya. Di A2 sehadap dengan B2. Tuh. Ada lagi A3 sekarang A3. A3 dengan B3. Tuh, itu ya. A3 sehadap dengan B3. Terus kalau A4, A4 ya, dia dengan B4. Ya. Oke, A4 dengan B4. Namanya sudut yang sehadap. Bagaimana besarnya 2 sudut yang saling berhadapan? Jadi ukuran besar sudutnya sama. Jadi ya, sudut yang sehadap besarnya sama. Tuh ya. Ini ukuran besarnya sama. Kalau
Misalkan A1 adalah 80 derajat gitu misalkan. Berarti B1 juga 80 derajat gitu anak-anak ya, karena dia besar sudutnya sama. Ya, mudah-mudahan paham sampai di sini. Kalau ada yang salah, silahkan diperbaiki ya. Sekarang kita lanjut. Tentukan sudut-sudut yang bertolak belakang. Bagaimanakah besar dua sudut yang saling bertolak belakang? Nah, sekarang kita lihat yang saling bertolak belakang, anak-anak. Mulai lagi dari A1. A1, nah itu ya, bertolak belakang dengan A3. Gitu anak-anak ya. A1 bertolak belakang dengan A3. Jadi sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3. Nah, ya. Oke, sebentar. Sudut A1 bertolak belakang dengan sudut A3. Jadi kalau mau kita lengkapi ya, ada simbol sudutnya. Oke, mulai sekarang kita tambahkan simbol sudut supaya lebih baik ya bahasa kita ya. Oke, maksud perbaiki di sini. Nah, ini ada simbol sudut di sini. Nah, itu ya, ada simbol sudutnya. Oke. Lanjut, sudut A2 sekarang. Sudut A2 bertolak belakang dengan sudut A4. Anak-anak ya. Nah, sudut A2 bertolak belakang dengan sudut A4. Sekarang B1, sudut B1 bertolak belakang dengan sudut ya B3 ya, saling ini bertolak belakang namanya ya. Terus sudut B2, B2 bertolak belakang dengan sudut B4 ya. Bagaimana besarnya dua sudut yang saling bertolak belakang? Itu adalah sama besar. Ya, jadi jawabannya sama besar. Nah, jadi kalau besarnya sudut A1 misalkan 80 derajat, berarti A3 juga 80 derajat. B1 juga 80 derajat. Jadi gini anak-anak ya, menarik sekali hubungannya nih. Misalkan A1 80 derajat. Ini A3 karena dia bertolak belakang juga 80 derajat. B1 ini juga 80 derajat karena dia apa tadi? Sehadap dengan A1. Nah, sehadap ya seperti yang di atas tadi. B3 juga 80 derajat karena dia bertolak belakang dengan sudut B1. Jadi gitu anak-anak ya. Satu sudut yang diketahui, kita bisa mencari tiga lainnya. Bahkan bisa nanti yang lain juga bisa dicari, B4 dan B2 dan semua sudut bisa kita cari nanti. Ya, nah nanti kita bahas caranya. Lanjut, nah, tentukan sudut-sudut yang berseberangan dalam. Bagaimanakah besar dua sudut yang saling berseberangan dalam? Nah sekarang Yusuf lihat ya, anak-anak kita lihat ya. Tadi kita misalkan K dan L itu adalah sungai. Jadi ini ya, ini ada sungai, K dan L adalah tepi sungai. Jadi sungainya ada di dalam sini, ada ikannya ya. Tuh ada ikannya, ada ikan di sini. Ah, ada ikan. Anak-anak berseberangan dalam, kita lihat dalam sungai. Jadi bagian dalam sungai itu ini saja. Ini yang di dalam biru ini ya, nih dalam sungai, dalam sungai. Dalam sungai. Nah, yang mana yang saling nyebrang di dalam sungai gitu. Jadi ini ya, A3 dengan B1. Ini yang saling nyebrang di dalam sungai. Ya. Jadi A3 berseberangan dalam, jadi berseberangan dalam dengan B1, sudut B1 ya, sudutnya kelupaan lagi.
Terus kalau ini A4 lagi satu ini kan seberang nyari nyebrang juga ya. A4 dengan B2. Tuh. Jadi A4 berseberangan dalam dengan B2. Tuh, ya, jadi di dalam sungai ya. Bagaimanakah besarnya dua sudut yang saling berseberangan dalam? Nah, itu ya. Kalau dua sudut yang saling berseberangan dalam, besarnya adalah sama. Ya, sama besar. Jadi sama besar. Sama besar. Tuh, ya. Saling berseberangan sama besar. Kalau tadi kan kita sudah sempat lihat ya, misalkan A1 ini 80 derajat. Dia bertolak belakang dengan A3, berarti A3 80 derajat. Terus A1 dengan B1 sehadap. Ya, jadi di sini 80 derajat juga. Nah, lihat sama ya, A3 dengan B1 sama. Di 80 derajat. Berseberangan dalam juga dia sama 80 derajat. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang sehabis berseberangan dalam, lihat dalam sungai ya, sekarang berseberangan luar. Jadi ada di luar sungai, kita tengok luar sungainya sekarang, jangan dilihat dalamnya lagi. Ini ikannya di dalam. Nah, sekarang kita lihat luar sungai, berarti di sini ya. Nah, di sini dan di sini. Nah, yang di dalam kita tutup dulu. Kita tutup, kita anggap kita tidak melihat yang ada di dalam ini. Yang di dalam itu kosong ya, kotak kosong ini anggapnya. Berarti yang berseberangan luar anak-anak A2 misal, atau A1 dulu lah. A1, A1, sudut A1 berseberangan luar dengan, nah, jadi di dalamnya ditutup dulu, ini nggak ada nih, di dalamnya ini nggak ada. A1 berarti temennya B3. Gitu ya. Sudut B3. Berarti A2, A2. Tengok A2 sekarang, sudut A2 berarti temennya B4 gitu ya. Sudut B4. Oh, gitu anak-anak ya. Bagaimanakah besarnya sudut yang saling berseberangan luar? Yaitu jawabannya adalah, ayo bagaimana? Iya. Sama besar ya, jadi sudutnya sama besar. Nah, jadi hubungannya sudutnya sama besar. Ya, anak-anak ya. Oke, sekarang tentukan sudut-sudut dalam sepihak. Bagaimanakah hubungan kedua sudut tersebut? Nah, dalam sepihak itu kita tengok pihak pihak di dalam sungai. Nah, satu pihak di dalam sungai gitu ya. Dalam berarti kita lihat dalam sungai. Satu pihak ini jembatan, berarti pihak yang sama. Misalkan anggap garis M ini adalah jembatan ya, ini adalah jembatan. M ini adalah jembatan. Yang berada di pihak yang sama ini A3 dengan B2. Tuh ya. Jadi A3, jadi sudut A3 itu adalah sudut dalam sepihak. Dalam sepihak. Dalam sepihak dengan sudut B2. Jadi A3 dengan B2. Kalau A4, ini A4 berarti sudut A4 dia adalah sudut dalam sepihak dengan sudut ini B1 ya, dalam sepihak. Bagaimana besarnya hubungan kedua sudut tersebut? Apakah sama ukurannya? Jawabannya adalah tidak. Jadi kedua sudut tersebut membentuk hubungan garis yang saling berpelurus. Ya, kalau berpelurus jumlahnya
180 derajat. Jadi kita lihat nih ya, A3 dengan B2. Jadi kalau sudut A3 ditambah dengan sudut B2 besarnya itu adalah 180 derajat. Itu anak-anak ya. Terus kalau sudut A4 dia sama sudut dalam sepihak dengan sudut B1. Jadi kalau dijumlahkan dia jumlahnya 180 derajat. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Nah, nomor F, tentukan sudut-sudut luar sepihak. Nah, sekarang yang luar sepihak, anak-anak ya. Luar sepihak. Sekarang ini kita anggap nggak ada dulu nih dalam sungai ini ya, dalam sungainya nggak ada. Kita lihat di luar sungai ya, di luar sungai yang dipisahkan oleh jembatan. Jadi kalau A2 luar sepihak dengan B3. Jadi A2 sudut A2 adalah sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak dengan sudut B3. Tuh ya. Terus kalau A1, kalau sudut A1 itu adalah luar sepihak dengan sudut ya B4 ya. Sama-sama di sebelah kanan ini di luar jembatannya yang memisahkan mereka ya sudut B4. Nah, bagaimana hubungannya? Itu adalah saling berpelurus. Jadi kalau dijumlahkan, jumlahnya sudutnya adalah besarnya 180 derajat. Jadi kalau anak-anak hitung ya, sudut A2 ditambah sudut B3 itu sama dengan 180 derajat. Sudut A1 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Gitu anak-anak ya. Nah, yang terakhir ini ya. Oke, yang terakhir, tentukan sudut-sudut berpelurus. Kalau berpelurus dia adalah membentuk garis lurus anak-anak ya di sini ya. Jadi kalau misalkan ini ada banyak. Ini ada banyak. Jadi misalnya kita ambil semua. Contohnya adalah seperti ini misalnya. Nah, ini. Nah, itu ya membentuk garis yang saling berpelurus. Jadi A1 jadi sudut A1 ditambah sudut A2 itu 180 derajat. Apakah itu saja, Miss? Enggak juga. Banyak. Jadi bisa ke sini juga anak-anak ya. Nah, bisa ke sini. Tuh, bisa ke situ juga. Sudut B1 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Itu dia saling berpelurus ya. Masih banyak yang lainnya. Misalkan sudut yang ini juga 180 derajat saling berpelurus. Yang biru itu ya A3 dengan A4 saling berpelurus juga. B2 dan B3 juga saling berpelurus. Ya. Oke, ini A2 dengan A3 juga saling berpelurus di situ ya. Oke, nanti cari sendiri bisa. Ingat kalau saling berpelurus besarnya 180 derajat. Itu saja yang harus diingat anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut ke soal latihan. Jawablah dengan jelas dan tepat ya. Jika besar sudut A1 adalah 123 derajat, maka jawablah pertanyaan di bawah ini. Jadi kita diberitai ya, diberitai satu besar sudut A1. Ya. Bagaimana hubungan antar sudut A1 dengan sudut B1? Berarti kita harus beri tanda dulu. Berarti di sini sudut A1 anak-anak, sudut A1. Sudut B1. Nah, jadi di sini sungainya ini sungainya. Ini sungainya. Itu ya garis itu ya. Terus ini jembatannya. Nah, ini jembatannya. Sekarang dibalik gambarnya. Jadi ini yang sejajar ya. Tidak masalah, sama saja. Ya. Sekarang kita beri tanda sudut A1 besarnya 123 derajat.
Jadi A1 dengan B1 sudut yang bagaimana tadi? Iya, hubungannya adalah sudut yang sehadap. Kalau sudut sehadap bagaimana besarnya? Sama. Ya. Jadi besarnya sama. Berapa besar sudut B1? Jadi sudut B1 sama dengan sudut A1. Jadi sudut B1 sama dengan 123 derajat. Ya, karena dia sehadap. Oke, masuk lanjut. Bagaimanakah hubungan antar sudut B1 dan B4? Nah, B1 sudut B1 ini dia. Ini B1. Ya. Dan B4. Oh, B4 di sini. Nah, tuh. Bagaimana hubungannya? Dia membentuk garis? Iya. Dalam satu garis ya ini ya. Berarti saling berpelurus gitu anak-anak ya hubungannya ya. Saling berpelurus. Jadi kalau kita hitung berarti sudut sudut B1 ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Itu anak-anak ya. Nah, sekarang kita move on ke soal nomor D. Berapa besar sudut B4? Jadi B4 yang ditanyakan di sini ya anak-anak ya. Oh, B4 ditanyakan. Sekarang anak-anak lihat dulu. Oh, tadi sudah diberitahu ya. B1 itu besarnya berapa? Kita dapat dari soal nomor B. Oh, B1 itu 123 derajat. Ini B1 123 derajat. Kita tinggal masukkan ke sini anak-anak. B1 123 derajat ditambah sudut B4 sama dengan 180 derajat. Jadi sudut B4 sama dengan 180 derajat. Nah, ini ya, dikurangi 123 derajat. Jadi sudut B4 sama dengan berapa tuh? 180 dikurangi 123. Iya, 57 derajat. Ya, jadi sudut B4 adalah 57 derajat. Ya, 57 derajat. Tuh. Move on lagi. Bagaimana hubungan antara sudut B4 dan B2? Nah, ini B4. Sekarang ini gambarnya nih ya, B4 dengan B2 di sini. Nah, hubungannya adalah ya saling bertolak belakang. Ya, saling bertolak belakang. Berapa besar sudut B2? Ya, kalau di B4 57 berarti B2 adalah sama dengan B4. Itu anak-anak ya. Besar sudut B2 sama dengan besar sudut B4. Jadi besar sudut B2 sama dengan berapa tadi besar sudut B4? Oh, 57 derajat. Ya. Mudah-mudahan sampai di sini anak-anak paham. Kalau ada yang belum paham, nanti kita akan bahas lagi ya di pertemuan di Meet kita. Oke. Silakan anak-anak mencoba dulu, cocokkan dengan jawaban anak-anak. Kalau ada yang masih salah, silakan diperbaiki. Kalau ada yang sudah betul, luar biasa sekali ya anak-anak ya. Oke, Miss akan cukupkan sampai di sini. Kita akan stop share. Oke, sampai jumpa ya. Bye.